murtad sebab perbuatan, bukan sebab keyakinan. Keyakinan tidak terpengaruh, tapi perbuatannya yang bikin murtad. Sujud pada selain Allah, itu tidak boleh. Makanya sujud di luar sujud-sujud yang sudah disyariatkan oleh Islam, itu tidak boleh. Jadi ada orang sujud, kamu ini sujud apa? Tidak ada, saya pokoknya sujud ke pangeran, itu tidak boleh. Sujud itu yang diperbolehkan kan sudah ada namanya sendiri-sendiri. Ada sujud syukur, ada sujud tilawah, ada sujud sahwi, ada sujud sholat. Jadi di luar sujud-sujud seperti itu tidak boleh. Namanya mengadakan ibadah sendiri. Sujud itu ada yang hanya bisa dilakukan di luar sholat, ada yang hanya bisa dilakukan dalam sholat, ada sujud yang boleh dilakukan di luar sholat juga di dalam sholat. Di luar bisa, di dalam bisa. Ada sujud seperti itu. Selain itu tidak boleh. Orang sujud untuk menyembah Allah di luar sujud-sujud yang sudah disyariatkan oleh Islam tidak boleh. Pun coba saya sebutkan sujud-sujud. Ada sujud tilawah. Sujud tilawah ini boleh di luar sholat, boleh di dalam sholat. Apa sujud tilawah itu? Sujud tilawah itu adalah sujud yang dilakukan setelah membaca atau mendengar bacaan ayat sajadah. Ayat sajadah di Al-Quran kan ada surat-surat as-sajadah atau ayat-ayat sajadah. Yang biasanya dalam Al-Quran itu kan biasanya ada tandanya menorok cilik nih, tergantung Al-Qurannya sih. Tapi hanya ada tulisannya kalau itu adalah ayat sajadah. Barang siapa yang baca Al-Quran baik di luar sholat ataupun di dalam sholat, kok kebetulan yang dibaca itu adalah ayat sajadah, sunat untuk melakukan sujud. Ayat sajadah. Kalau dia dalam sholat, pas yang dibaca ayat sajadah, langsung sujud. Jadi misalnya, orang itu setelah baca Fatihah kan sunat baca Al-Quran, baca surat. Ternyata yang dibaca kebetulan ada ayat sajadahnya. Itu langsung sunat sujud. Setelah baca ayat sajadah, langsung sujud. Udah ruku, enggak sujud tilawah namanya. Tapi kalau dalam kitab fikih itu dijelaskan bagi imam yang makmumnya banyak tidak dianjurkan. Jadi misalnya ngimami pas Jumatan, Pak. Ketika dia ngimami Jumatan yang dibaca kebetulan ayat sajadah. Sujud imamnya langsung. Yang belakang bingung, loh kok sujud gimana apa gitu. Sudah ndak ruku, ndak itidal kok tahu-tahu sujud kan bingung ya orang. Kecuali makmumnya itu semua ngerti, oh ini ayat sajadah tadi misalnya. Kalau bagi imam seperti ini tidak dianjurkan. Jadi ayat sajadah ini. Di luar, kalau bacanya di luar sholat sama saja. Dia itu disunatkan misalnya pas khataman, pas darusan, pas baca Al-Quran sendiri di rumah kok kebetulan nih baca ayat sajadah. Maka dia itu sunat langsung takbir ngadep ke barat. Takbir, setelah takbir langsung sujud, setelah sujud langsung duduk, salam. Itu kalau sujud tilawah dibaca atau dilakukan di luar sholat. Bisa di luar sholat, bisa di dalam sholat. Tidak pernah praktek kan. Sekali-kali nanti praktek. Biar nanti ada jawaban kita mungkin bisa jadi sesuatu yang membanggakan di depan Nabi. Nabi, dulu saya waktu hidup pernah melakukan sujud tilawah Nabi 1 kali. Ada yang dibanggakan katanya. Setidak-tidaknya ada seperti itunya, sekali-kali. Apa bacaannya lagi nanti di bagian yang lain nih. Dengan sekarang masalah bacaannya apa, caranya gimana. Ini sujud tilawah. Kalau tidak sujud tilawah, kalau dia tidak mau melakukan sujud tilawah, maka disunatkan baca tasbih. Kan biasanya setelah nyampe ayat sajadah kan baca tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu sebetulnya kesunatan pertama sujud tilawah. Tapi kalau dia lagi apa, misalnya lagi malas apa gimana, diganti seperti itu. Tapi saking jarangnya orang sujud tilawah sampai orang itu banyak tidak tahu ada sujud tilawah di situ. Taunya orang disuruh baca tasbih. Karena tasbih itu pengganti sebetulnya. Bun. Ini sujud yang bisa dilakukan di luar dan di dalam sholat. Ada sujud yang hanya bisa dilakukan di dalam sholat. Seperti apa ini sujud
Sujud sholat itu, sujud sholat hanya bisa dilakukan dalam sholat. Sujud sahwi juga nih. Sujud sahwi itu hanya bisa dilakukan di dalam sholat. Di luar tidak ada sujud sahwi. Sujud rukun sholat hanya di dalam sholat. Ada sujud syukur. Sujud syukur ini hanya bisa dilakukan di luar sholat. Di dalam sholat tidak bisa. Hanya bisa dilakukan di luar sholat. Apa sujud syukur itu? Sujud syukur itu adalah sujud yang dilakukan gara-gara mendapatkan nikmat yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Jadi sebelumnya itu tidak pernah terbayang dalam benak kita itu akan mendapatkan nikmat seperti itu. Jadi ada orang becak, biasanya tiap hari dapat 100. Kemudian dia dapat penumpang yang ngasih 1 juta. Karena pengen sedekah 1 juta, kaget. Alhamdulillah. Itu kan tak terduga namanya, tak terduga. Lah itu dia itu setelah dapat seperti itu langsung cari mushola, wudhu, setelah wudhu menghadap ke barat, takbir, setelah takbir sujud syukur. Setelah sujud langsung salam. Kalau nikmat itu sudah didapatkan setiap hari seperti itu tidak sunat. Kalau memang sudah tiap hari. Jadi masalah sujud syukur itu tidak melihat nominal, banyak apa sedikit. Kalau banyak sujud syukur, kalau sedikit tidak sujud syukur, bukan begitu. Dapat nikmat yang tidak terduga. Karena kalau masalah sedikit dan banyak anaknya, karena tergantung. Ada orang yang profesinya memang tiap hari dapat 1 juta atau 2 juta atau 5 juta. Tiap hari. Dia kok dapat 5 juta, enggak sudah sujud syukur. Kalau dia penghasilannya baru 50 ribu, ternyata dapat 5 juta. Lah itu yang tidak terduga. Kalau sudah dapat setiap hari 5 juta, tidak sunat. Kecuali dia biasa dapat 5 juta, kok dapat 50 juta. Nah, sujud syukur. Atau dia sembuh, menurut dokter ada penyakit divonis tidak ada obatnya. Tidak ada obatnya, ini terima sampai mati misalnya. Ternyata dia berobat pada seorang dokter atau seorang kiai, ternyata sembuh. Di luar dugaan, karena menurut dugaan dia tidak sembuh. Ternyata sembuh, sujud syukur. Lah sujud syukur ini tidak boleh dikerjakan di dalam sholat. Pun. Lah sujud-sujud di luar ini tidak boleh. Kadang ada orang setelah sholat, setelah wiritan, doa, setelah doa, sujud. Sujud apa? Tidak ada, cuma pengen sujud nang pangeran, tidak boleh. Karena sujud nang pangeran itu ada jalurnya. Di luar jalur sujud yang sudah ditentukan, kalau menurut Fathul Mu'in itu tidak boleh. Kalau sujud pada manusia, sekalipun pada orang tua, itu tidak boleh. Tidak boleh. Kalau sampai sujudnya itu menganggap dia memang perlu, dia itu memang mau menghamba, pada orang yang sujud itu bikin murtad. Tapi kalau sujud penghormatan, karena saking menghormatnya, kemudian dia sujud, tetap tidak boleh, tapi tidak menyebabkan dia murtad. Haram, tapi tidak menyebabkan murtad. Sujud pada ibu misalnya. Menghormat pada ibu, orang tua, bapak atau ibu kan memang dianjurkan. Tapi jangan sampai berlebihan. Kalau sampai sujud, kalau dia sujudnya itu karena menghormat, itu haram, tidak sampai murtad. Kalau tapi niatnya pengen menghamba, baru bikin orang itu murtad. Nyium kaki ibu boleh apa enggak? Boleh, asalkan jangan sujud. Loh gimana caranya? Mungkin Pak duduk di kursi, kakinya di atas, atau pas